Ya, ini 5 unit ya, mau saya kirim ke Jakarta Selatan ya, ke Cipulir malam ini. Dan ini sisanya masih diisi game ya, buat pesanan besok. Nah, ini yang akan saya antar malam ini juga ke Cipulir ya, Jakarta Selatan. Rental yang lumayan besar rentalnya. Di sana lagi kehabisan stok, jadi ini urgent, butuh dadakan order PS ke saya nih. Ini langsung aja akan saya packing ya, karena saya pakai motor dan ternyata talinya nggak ada, jadi ini saya akalin ya, yang 3 masuk kardus, yang 2 nanti masuk tas. Oke deh, langsung aja. Yang 3 nih saya kasusin, yang 2 nanti saya masukin tas. Jadi ini yang order adalah rental Cipulir Jakarta Selatan ya. Jadi rentalnya itu rame banget pokoknya. Malam ini sampai kehabisan PS dia. Jadi minta PS, ini ada 5 unit buat stok tambahan, urgent ya, dadakan sih memang. Jadi PS yang di tempat itu sampai disewa keluar habis. Oke, langsung ikuti ya video kita. Nah, ini rentalnya ya, rental David Pal. Coba lihat dalamnya kayak gimana.
Lagi belinya. Di wis entek. Entek. Apa entek? Iku gawe lho. Loro pasen. PS sama TV-nya udah habis. Tinggal berapa ya? Andre, anak Iwan Pales. Yang paling bontot nyewa. Ini punya gua aja nih, kan bawa lagi orang-orang. Ini udah jam 2 masih sewaan, masih lancar terus ini. Kan bawa lagi orang-orang. Udah kan? Hah? Buat postingan. Iya. Oh iya. Masih baru PS-nya. Pas gua. Tahu dong kata gue. Itu ngomong ya. Udah ngolong tuh, Diskop ya? Berarti sewaan ke berapa nih, Mas? Ini sewaan pas genep yang ke 50. 50. Iya, yang ke 50. 50. Nyampe PS yang di dalam aja udah pada habis. Kosong PS-nya, keluar semua. Gila ini namanya. Rental David Pals PS3, PS4 Cipulir Jakarta Selatan. Jam 3 kan gua anterin kalau emang itu. Hah? Jam 3 gua anterin. Gua anterin lagi sih antar gua lagi. Anterin. Iya, antar gua anterin. Kan jam 3 baru ada yang balikin ini. Udah waktunya kalau emang ada yang error ntar gua di sini aja. Oh udah enggak apa-apa di sini. Jam 3 pas gua tarik balik. Jangan lu baru jam 2 nih siang. Nah, jadi masih setengah jam. Pas genep itu ya gocap begini. Udah habis kok. 9 bener apa ini? 12 17. Dalam ada sama sekali. Ya lu lihat apa itu? Kosong. PS2 ada di TV. Sisa TV doang. Enggak maksudnya yang nyewa PS2. Oh yang nyewa sama TV ada, sama TV baru 8 doang. Tapi kalau PS emang habis semua habis. Mau nunggu. Nunggu baru cepet banget yang balikin jam 3 kan. Paling cepet. Cuman jam 3 ada yang mau ngambil. Cuman kan masih tentatif. Gue juga masih nggak bisa mastiin juga. Bil. Cip. Ya, makasih Bang. Oke, Bang. Ayo bang. Ini mas gua boleh beli sendiri aja. Lu kalau ada tas-tas bekas boleh itu gua tampungin bener. Sewa-sewa. Depan udah. Kayak bau mujair. Barang gua. Betul-betul, Bun.
Oke banget kalau mau. Bang ya. Oke. Thank you Bang ya. Yuk. Ya Bang. Yuk. Bener kemarin tahu. Giling gue giling. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Warrior Station 19. Pada kesempatan kali ini saya akan coba review ya sebuah rental PS3, PS4 daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Cipulir Mas ya? Iya, benar. Di Cipulir. Nah sebenarnya sih tadi niatnya nggak review ya, saya cuma nganter barang yang kebetulan memang kemarin tuh Mas David ini order barang sama saya karena memang kekurangan unit untuk sewa keluarnya, karena di sini juga pas tadi saya baru datang ternyata udah pada habis. Saya lihat tuh tinggal TV-nya aja tadi, tinggal TV-nya, PS-nya udah pada keluar. Terus pas saya juga baru sampai, PS-nya langsung keluar juga dua unit. Di sini saya mau coba ngobrol biasa aja sama Mas David tentang rental PS-nya, tentang sewa keluar maupun sewa di tempat. Itu yang bikin rame itu kira-kira dari segi apanya Mas? Kayaknya keluar terobosan baru terus nih. Saya lihat kesini tuh makin kesini kayaknya makin rame terus, dan di IG itu gila, pokoknya setiap hari tuh ada sewa keluar banyak banget. Kalau untuk terobosan baru ya emang harus ada terobosan baru. Yang pertama kita mungkin bisa ngasih itu kayak kualitas dari sticknya, yang pertama. Terus yang keduanya bisa dari game update-annya, mungkin kayak semisal bola itu terutama Mungkin selalu update itu ya? harus update, wajib. Kalaupun memang nggak update pun berat juga, sticknya enak pun berat. Nggak ada harapan kalau untuk sewaan sekelas stick nggak enak pun susah lah, nggak bakalan bisa berkembang. Ya makanya yang menarik di sini tuh, saya setiap kali saya buka IG tuh yang normal pertama tuh yang rame tuh rental David Pals PS3 PS4 di Jakarta Selatan ini, di Cipulir ya. Maka dari itu saya coba ya, saya main ke sini sekaligus waktu tadi sekalian ngirim barang, cobalah kita review dikit tentang rentalnya Mas David ini. Kira-kira rahasianya sih apa sih gitu kira-kira. Dan terus saya kalau nggak keberatan, saya mau nanyain juga soal omset, mungkin kalau nggak keberatan sih. Kalau rahasia untuk sewaan PS ini kayaknya nggak ada. Cuman kalau untuk bikin orang buat minat sewa itu, Buat minatnya itu sih simple aja. Yang pertama mungkin kayak kita mungkin dibanyakin promonya. Promo, terutama promo. Kalau promo, minat orang buat menghubungin kita pihak rental itu kemungkinan lah itu pasti banyak respon lah dari yang biasa orang buat main PS. Tapi di sini Mas David ini lebih ke sosmednya, lebih ke IG ya? Apa Facebook juga atau Semuanya kita masukin. Facebook masuk, IG masuk, sampai toko jual beli pun kita masukin ya. Cuman emang lebih ke medsos lah, lebih ke IG, lebih ke Facebook, itu yang responnya lebih cepat ketimbang yang lainnya. Dan lagi nih yang sering saya ketika saya main ke sini biasanya tuh kok bisa ya gitu, misalnya di sini kan ada sewa rental di tempat. Cuma kok ketika ada yang nyewa terus untuk unit yang sewa keluar habis, yang di sini kok tetap dikeluarin, itu kira-kira emang ada kelebihan tersendiri atau gimana? Yang pertama, kalau kita kan kebetulan saya pribadi itu punya rental, kebetulan kita punya 2 cabang. Yang pertama di sini, yang kedua ada di Palmera. Nah, kalau untuk di Palmera ini emang saya sediakan untuk
yang khusus main di tempat. Itu udah nggak bisa diutak-atik. Tapi kalau untuk yang di Cipulir ini kita bisa nyediain main di tempat, bisa nyediain sewa PS untuk dibawa pulang. Dan total PS yang ada di Cipulir sini itu sekitar 70-an PS. Jadi di tempat ini ada 20 unit, untuk sewaan keluar 50. Wow. 50 unit udah keluar, wajib ngambil yang di dalam yang 20-nya. Oh, jadi yang jadi pertimbangan ketika sewa di tempat habis, terus ada yang orang yang minat untuk sewa keluar, tetap dikeluarin berarti ya? Tetap dikeluarin. Karena ya kalau kita bicara ya kalkulasi ya emang harusnya begitu. Jadi nggak ada yang harus ditahan-tahan. Kalaupun emang ada yang masih mau minat buat nyewa keluar, unit yang 50 habis, udah yang 20 keluarin terpaksa. Tapi emang enak di situ sih ya, Enaknya di situ. enak begitu karena yang pertama juga nggak modal listrik lagi. Ya, tempat yang pertama. Dan emang keuntungannya pun lumayan dari hasil sewa PS pun. Dan kebetulan kita punya jasa sewa yang bisa diantar dan dijemput. Wow. Jadi bukan hanya Diambil orang aja. datang ke rental, tapi kita menyediakan jasa sewa antar jemput, ongkir ditanggung si penyewa, udah gitu. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi Mas David ini juga menyediakan jasa untuk antar jemput sewa ke rumah ya, ke pemain. Jadi untuk user yang mau main PS nggak perlu repot-repot lagi datang ke sini, jadi tinggal nunggu di rumah, anteng tinggal main nantinya. Jadi kurang lebih begitu. Yang berikutnya yang saya bikin menarik lagi, hari ini tuh tadi saya lihat begitu saya datang bawa PS, ngaruh PS tuh langsung ada yang ambil ya, langsung ada yang nyewa. Nah, untuk hari ini saya mau nanya, hari ini kira-kira untuk sewa keluarnya sendiri keluar berapa unit? Untuk hari ini keluar PS itu sebentar saya itu 12, 7 sama sekitar 69 unit. 69 unit. Sekitar 69 Wah, unit. ini sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi yang setahu saya, jadi sepengetahuan saya rental-rental itu yang saya tahu di Jakarta Selatan ya cuma di Mas David ini ya, rental David Pulse, PS3 maupun PS4. Di sini dia rentalnya cukup besar ya kalau saya bilang, dan juga di IG-nya itu juga udah banyak banget itu untuk apa namanya bukti-buktinya yang sewa itu udah banyak. Nanti kalau teman-teman mau apa namanya follow IG-nya nanti ada di sini ya. Nanti saya sediakan di sini atau di deskripsi juga ada. Silakan lihat sendiri bagaimana keramaian rental David Pulse. Di situ kalian bisa lihat sendiri, memang sangat ramai, sangat pesat deh pokoknya perkembangannya. Dan juga untuk kalau khusus, oh ya saya mau tanya Mas, untuk yang di Palmerah itu belum menyediakan sewa keluar? Kalau untuk Khusus di tempat aja? Untuk yang di Palmerah itu karena mungkin lebih peminatnya itu lebih banyak yang main di tempat ketimbang yang sewa gitu. Jadi makanya kita lebih ngutamain ya kita mending perbanyak unit yang ada di tempat, jadi orang yang mau datang pun biar agak sedikit enak mainnya. Oh ya, jadi untuk sementara belum ya di Palmerah ya? Untuk sementara belum, tapi kemungkinan sih bakalan ada, insya Allah sih bulan depan kita baru mau bikin, tapi sistemnya antar jemput, bukan orang datang rental. Oh, nantinya kedepannya diterapin ya? Ya, masih bakalan saya terapin. Tapi ketika ada, jadi kan di Palmerah itu kan masih Jakarta Barat ya? Masuknya barat ya, Jakarta Barat. Kalau wilayah sana pengen misalnya ada yang sewa keluar, misalnya ada peminat, itu kesini Harus datang ke sini. Harus datang ke sini. Kebetulan kan di sana ada 2 karyawan. Kalaupun emang ada orang yang minat buat sewa datang ke sana, biasanya karyawan ini langsung ngerujuk ke sini, jadi langsung datang ke Cipulir tanpa harus ngambil yang di sana. Jadi orang langsung datang ke sini, tinggal ambil. Ya. Jadi harus ke sini ya nanti. Harus ke sini. Nah, satu lagi nih teman-teman, yang lebih mendalam nih, mohon maaf Mas David nih. Saya kalau boleh tahu, saya mau nanya tentang pendapatan lah, omset Mas David per hari atau bahkan per bulannya kira-kira berapa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk rental yang di tempat itu omset saya 1 bulan itu bisa sekitar 28 sampai 30 juta. Wow banget ini gila pokoknya. Ini memang saya bisa bilang tuh rental terbesar nih saya bilang di Jakarta Selatan ini ya. Kalian bisa lihat ya IG-nya, nanti saya taruh di sini di deskripsi juga ada, nanti bisa kalian lihat
sendiri ya. Mungkin cukup sampai sini aja sih kali Mas untuk ini. Mungkin ada Mas David ada yang mau disampaikan atau bahkan mungkin untuk teman-teman rental seprofesi mungkin barangkali. Cuman bisa ngasih masukan kalaupun PS3 dan PS4 memang banyak yang orang sangka bilang itu bakalan menurun, dan bahkan ada yang bilang emang sudah menurun gitu. Percaya kalau PS3 dan PS4 itu masih di jalur aman. Masih di jalur aman? Masih sangat di jalur aman. Dalam artian ya kita yang pertama mungkin harus cari terobosan baru, nggak mungkin kita hanya jaga rental tapi kita nggak punya ide-ide baru. Itu salah satu yang hal nggak bakalan maju lah kalau untuk sebuah rental. Iya betul. Memang untuk perkembangan kita harus selalu inovasi baru, terobosan baru supaya ya tidak monoton lah, tidak begitu aja. Jadi pesannya buat teman-teman seprofesi seperti yang Mas David bilang tadi, rental PS3 ya maupun PS4 itu masih di jalur aman ya, masih di jalur aman. Jadi untuk pengusaha rental ya banyakin aja inovasi maupun terobosan baru yang bisa menarik pelanggan ya di wilayah masing-masing. Dan pantang penyerah lah pokoknya. Pantang menyerah. Lebih semangat pokoknya. Oke, semangat terus pokoknya. Oke Mas David, terima kasih banyak. Udah Sama-sama meluangin waktunya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini kurang lebih ya review rental Mas David ya. Rental David Pulse PS3 PS4. Nanti kalian bisa lihat sendiri IG-nya, nanti saya akan taruh di sini, di deskripsi juga saya taruh, bisa teman-teman lihat sendiri maupun bisa tiru ya kalau memang masuk buat teman-teman jadi usaha rental PS. Oke, sekian. Bye bye. Terima kasih.